Nah, tiba-tiba ada sosok yang mendatangi kita, ada sosok yang membisiki kita dan mengaku-ngaku kalau dia ini leluhur. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan kita ya. Nah, sampai sini akhirnya kita tahu nih, ketika kita dilahirkan, kita sudah diberi pasangan, yaitu si Korin. Korin ini juga ada dua kan, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa malaikat. Nah, setelah kita diberikan itu, kita menjalani hidup, kita lahir nih dari umur 1 tahun menuju ke umur 20 tahun, mungkin ke 30 tahun. Nah, dari proses jalannya umur itu dari umur 1 ke umur 3 tahun, mungkin ada di luar sana ataupun gua sendiri, akhirnya kita mempunyai kodam. Karena kita ketemu sama seorang guru, ataupun karena kita mendapatkan sebuah mimpi, mendapatkan sebuah bisikan. Akhirnya kita punya kodam nih. Nah, yang bisa memutuskan kodam itu datang dengan sendirinya ataupun kita yang mengundang itu kan balik lagi ke manusia sendiri. Jadi gue nggak bisa memutuskan. Itu balik lagi gue lempar ke kalian. Kodam yang kalian punya hari ini itu hasil kalian mengamalkan atau emang dia datang sendiri. Nah, selanjutnya ketika kita punya korin, kita punya kodam, sampailah kita di ujung umur. Akhirnya kita meninggal. Ketika kita meninggal, urusan kita di dunia ini selesai. Kita pulang, menunggu waktunya kita bakalan diperhitungkan. Nah, si korin ini masih tetap ada di dunia. Dan si kodam pun juga sama demikian. Kita pasti bertanya-tanya, tugasnya mereka apa setelah itu? Jadi tugasnya mereka, si korin ya, pertama kita bahas korin ya. Korin dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, bukan. Ini korin dari golongan jin. Nah, ketika kita meninggal, ketika gue meninggal, jadi gue ambil contohnya gue ya, ketika gue meninggal, nah tugasnya si korin ini adalah mengganggu, menyesatkan, membuat fitnah, dan lain-lain sebagainya. Ini korin dari golongan jin ya. Jadi tolong diingat baik-baik. Ini kerjaan korin dari golongan jin. Jangan sampai kalian yang nonton itu salah tangkap akhirnya menyalahkan gua. Ya, jadi ini tugas korin dari golongan jin. Ketika gua meninggal, korin gua ini akan mencoba untuk memfitnah gua. Akan mencoba untuk menjadi gua. Dengan cara mungkin ada orang yang kesurupan. Nah, kemasukan nih, ditanya kan, ini dengan siapa? Oh, saya Joe. Gitu kan, dia menyebutkan nama gua. Nah, emang Joe yang mana? Nah, dia menyebutkan Joe yang ada di Bekasi, misalnya. Ya kan, dia tahu karena dari awal gua lahir, kan gua udah ditempel sama dia nih. Gitu kan. Nah, akhirnya dari situ, dia coba tuh untuk mempengaruhi manusia. Nah, mungkin dengan pesan-pesannya, mungkin dia minta kopi, terus dia nyuruh, lo harusnya begini, harusnya begitu. Nggak perlu gua sebutin, mungkin kalian juga udah ngerti. Itu dari si Colin. Jadi dia bakal berusaha mengganggu manusia yang lainnya dengan cara seperti itu. Nah, bisa juga dia menyerupai kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu dia praktekkan. Misalnya gua nih, gue di sini kan tiap malam sering ngobrol sama orang-orang di depan. Ketika gue meninggal, dia bakal menyerupai gue lagi duduk di depan, walaupun nggak sama orang-orang. Jadi buat lo semua yang lewat, lo bakal melihat, oh tuh Bang Jo lagi duduk tuh. Padahal guanya udah meninggal. Nah, itu pun juga bisa dia lakukan. Nah, jadi sampai sini gue anggap kalian juga udah mengerti tugasnya sih Korin ketika kita udah meninggal. Nah, kita lanjut ke kodamnya. Nah, ketika gue meninggal, nah jadi kodam gue pun juga sama. Dia bisa menyerupai gue juga. Malah yang lebih ekstrim, dia bisa menyerupai gue dan datengin siapapun yang dia mau untuk mengajarkan sesuatu. Oke, gue misalnya dulu punya kodam
fungsinya ini misalnya ya, tapi gue nggak punya nih, ini misalnya aja. Nah jadi misalnya gini, kodam gue ini fungsinya untuk kebal, jadi anggaplah ini sebuah ilmu kebal. Nah setelah gue meninggal, kodam gue ini bisa datang ke siapapun yang dia mau untuk mengajarkan kembali ilmu kebal itu. Jadi dia bakal mencari tuan selanjutnya setelah gua. Si Korin dari golongan jin udah pasti mengajarkan ke arah yang salah, atau enggak membawa manusia-manusia masih hidup ini ke arah yang salah. Begitupun juga si Kodam. Ada tapinya ya di sini ya. Kalau manusianya ini, anggaplah gua lah, ya karena kita lagi bercerita tentang gua ya. Anggap gua, ketika gua mempunyai Kodam, gua mengislamkannya, gua membimbingnya, gua mengajarinya ke arah yang baik. Gua mengenalkan kepada keesaan Allah, ketauhidan Allah, ataupun ajaran-ajaran baik yang lainnya. Korin pun juga sebenarnya seperti itu. Nah jadi sampai saat ini yang gua tahu, Korin yang berhasil diislamkan itu baru Korinnya Nabi Muhammad, dan itu pun juga atas bantuan dan izin Allah. Nah sisanya gue nggak tahu. Jadi kita nggak ngebahas Korin yang diislamkan ya, gue ngebahas kodam yang diislamkan, karena ngelatih kodam, ngedidik kodam ini banyak caranya. Nah jadi anggaplah gue berhasil mengajarkan kodam-kodam gue ini, mengislamkan kodam-kodam gue. Nah setelah diislamkan, ketika gue mati, ketika gue meninggal, nah kodam ini ada yang emang terus pegang komitmen dan janji sama gue dulu. Jadi dia bakal mencari tuan baru yang emang sesuai menurut apa yang udah gue ajarin dulu. Itu ada. Ya itu bisa ya. Nah tapi kalau yang belum diislamkan ataupun eh, kodamnya ini lebih keseringan dipakai buat nyantet, dipakai buat hal-hal yang jelek. Nah selanjutnya ketika kita mati, dia pun akan meneruskan hal-hal itu. Nah di sini yang harus kita tahu cara si kodam untuk mencari tuan baru. Bisa diambil random dari luar, maksudnya bukan dari turunan gue selanjutnya. Itu bisa. Tapi bisa juga dia mencari tuan-tuan selanjutnya itu dari keturunan gue. Ataupun karena sebelum gue meninggal, itu gue berpesan sama kodam-kodam gue. Weh, jadi lo, karena umur gue udah nggak lama lagi, gue nggak sanggup lagi megang lo, tolong selanjutnya lo lihat cucu-cucu gue nih, dan turunin ilmu gue, apa yang gue dapet, apa yang gue bisa ke salah satu cucu gue yang emang menurut kalian tuh cocok. Nah itu pun juga bisa. Nah akhirnya sampai sini harusnya kalian mengerti, harusnya kalian udah bisa ngerti lagi apa sih leluhur itu, siapa sih yang menyerupai seorang leluhur, ya kan? Karena pada dasarnya ketika gue meninggal ya udah, gue nggak ada urusannya lagi di dunia, semua udah keputus. Gue harus menunggu pertanggungjawaban gue ketika hidup di dunia. Jadi nggak ada cerita yang namanya tuh gue bisa minta izin lagi turun ke bumi, turun ke alam kita, alam manusia, mungkin untuk membantu cucu-cucu gue ntar. Itu udah nggak bisa. Yang ada, yang menyerupai kita, yang menyerupai seorang leluhur ini, kalau gue mau garis bawahi ya, itu bisa dari golongan korin. Korin golongan jin. Bisa juga dari kodam yang leluhur itu punya. Ya, itu yang biasanya menyerupai sosok leluhur. Nah, terus yang harus diingat juga, yang bisa mengajarkan suatu ilmu, yang bisa mengajarkan suatu amalan, memberikan sebuah ilmu, itu dari golongan kodam. Ya, ini sedikit perbedaannya. Nah, jadi kalau si Korin ini, dia cuma bisa memfitnah orang yang udah meninggal tersebut dengan cara merasuki
atau enggak menampakkan diri sebagai sosok orang yang udah meninggal. Dia cuma bisa melakukan hal-hal di sekitar situ. Nah, sedangkan yang bisa untuk mengajarkan kembali suatu ilmu itu dari golongan kodam. Nah, tapi balik lagi, kodam yang nantinya akan mengajarkan ilmu apa yang leluhur kita punya, itu levelnya beda. Jadi kalau diibaratin ilmu yang dari leluhur ini ada di level A, nah ilmu selanjutnya yang bakal diajarin ke cucu-cucunya ini ada di level B, di level C, begitu seterusnya. Jadi anggaplah ini kopian dari ilmu yang pertama, dan kemampuannya enggak sehebat ilmu yang asli. Kita ambil gampangnya gitu. Nah, terus bisa juga dari golongan jin yang lainnya, karena Allah ini kan menciptakan jin dari berbagai golongan. Nah, jadi jangan heran kalau di luar sana mungkin ketika kita habis datang ke sebuah petilasan, datang ke sebuah makom, kita mengamalkan sesuatu, nah tiba-tiba ada sosok yang mendatangi kita, ada sosok yang membisiki kita dan mengaku-ngaku kalau dia ini leluhur. Nah, yang harus dipastiin saat itu adalah leluhur dari golongan mana? Apakah dari golongan korin? Apakah dari golongan kodam? Ataupun dari jin di sekitar yang coba memanfaatkan kejadian itu. Karena di sini tipu daya jin itu banyak banget. Kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita terlalu mengandalkan pikiran, kita mengandalkan ego, kita mengandalkan nafsu, nah siap-siap kita bakalan jadi orang seperti yang sekarang lagi viral. Dia menjadi raja baru di kerajaannya Angling Dharma. Kita bisa ambil contoh juga seperti video-video yang kemarin, karena sebuah bisikan orang tua tersebut mencongkel mata anaknya. Ya, jadi gangguan dari makhluk goib ini, gangguan dari jin ini sangat besar dan caranya pun, modelnya pun bermacam-macam. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue paling ngerti atau enggak gue paling paham di bidang ini, enggak. Nah, jadi yang benar adalah gue udah mengalami di titik itu. Gue udah pernah ditipu sama jin, gue udah pernah salah jalan, gue udah pernah ngikutin apa maunya jin, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi gue sampai hari ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, buat kalian yang masih nonton video ini, kalian harus pastiin lagi kalau emang kalian didatangi oleh seorang leluhur, dibisiki oleh seorang leluhur, diajarkan suatu ilmu oleh seorang leluhur, itu leluhur yang dari mana? Karena pada dasarnya manusia ketika udah meninggal, udah pulang, nggak mungkin dia bisa balik lagi ke dunia. Jadi leluhur yang dari golongan mana? Nah, sampai sini gue balikin lagi ke kalian yang memutuskan. Kalian boleh percaya apapun yang udah gue omongin di video ini, kalian juga bisa untuk nggak percaya. Nah, tapi gue minta kalau emang menurut kalian gue salah dan kalian punya penjabaran tersendiri tentang leluhur ini, tolong tulis di kolom komentar. Jadi gue maupun teman-teman semua yang lagi nonton video ini, kita bisa sama-sama lagi belajar. Di video singkat ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang masih terus bolak-balik datang ke channel ini. Terima kasih buat semua support-supportnya kalian. Seperti biasa, pesan gue di video kali ini, jangan pernah lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Gue Jo dari channel Perjalanan Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.